Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai Big Data Application. Jadi sudah ada beberapa materi Big Data kemarin dalam video dalam channel saya, menjelaskan yang pertama adalah definisi dari Big Data, yang kedua adalah teknologi database-nya, dan yang ketiga ini saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi yang bisa dibangun ya menggunakan Big Data. Nah, kita tahu bahwa Big Data itu merupakan suatu bentuk data yang bukan hanya besar gitu ya, tapi ada beberapa variabel yang harus dipenuhi dalam suatu implementasi Big Data. Dan Big Data juga itu menjadi suatu tools analisis, di mana yang dimaksudkan di sini adalah Big Data itu tidak hanya menghasilkan dari tumpukan query aja ya, menghasilkan analisa dari tumpukan query, tapi membutuhkan suatu machine learning ya, atau metode machine learning yang diimplementasikan di atas data yang sangat banyak gitu ya. Kita kenal di materi awal ada istilah 3V ya dalam basis data, dalam Big Data. Ada volume, ya ada variety, dan ada velocity gitu ya. Nah, data yang beragam itulah nanti diolah menggunakan suatu teknik machine learning dan diimplementasikan ke dalam suatu perangkat lunak. Nah, di sini dalam buku Big Data Mining Practical yang saya pakai ya, edisi praktikal kalau nggak salah. Di buku itu dia mengambil suatu case ya dalam implementasi Big Data, yaitu dia membuat suatu framework untuk memining. Di sini dia ngambil kasus Thai public opinions ya. Jadi ada public opinion di negara Thailand. Jadi di sini akan dianalisa sentimennya gitu ya, apakah dia merupakan sentimen positif gitu ya, atau merupakan sentimen negatif. Nah, yang melatar belakangi dari aplikasi yang dibangun ini adalah dia mengambil datanya dari sosial media ya, karena pada saat ini yang namanya sosial media itu adalah salah satu dari bentuk open source atau data yang bisa diakses secara terbuka dan memiliki volume data yang sangat banyak gitu ya. Selain itu memiliki bentuk data yang beragam dan kecepatan produksi data itu juga cepat ya. Jadi memenuhi volume, variety, dan velocity. Nah, di sini kita tahu bahwa manfaat dari Big Data itu mengolah data yang sangat banyak, dan apabila data itu tidak dimanfaatkan, maka akan sayang sekali gitu ya. Nah, untuk itulah beberapa sosial media yang dikhususkan di negara Thailand ya mengenai opini publik, mengenai suatu tempat dan lain-lain, itu dilihat opininya gitu ya, baik itu sentimen positif atau negatif. Nah, tujuannya buat apa sih? Untuk mengetahui sentimen ini macam-macam gitu ya. Salah satunya kita bisa mengetahui mengapa suatu tempat misalnya dia diberi sentimen negatif gitu ya, atau bisa dipakai untuk pemerintahan setempat ya untuk melakukan pengambilan keputusan ya, atau better decision making. Nah, di sini challenge-nya adalah kita tahu bahwa bahasa Thailand itu tidak sama dengan bahasa Inggris bentuknya ya. Lalu mengenai bentuk kalimat, susunan kalimat gitu ya, dan lain sebagainya, itu berbeda dengan bahasa Inggris yang kita ketahui selama ini. Nah, itu adalah tantangannya gitu ya untuk mengolah bahasa Thailand. Nah, di sini digunakan suatu konsep yang namanya DOM atau Data and Opinion Mining ya. Ini sebenarnya salah satu bentuk daripada data mining ya, menggunakan machine learning nantinya yang diterapkan pada Big Data. Nah, dalam buku yang saya acu itu dia menggunakan sumber data dari 4 sosial media gitu ya.
ada dari Twitter. Kita tahu bahwa Twitter itu terdiri dari tweet ya, kalimat pendek sekitar 140 karakter, dan tweet yang diambil adalah tweet publik. Kemudian ada Facebook. Nah, data yang diambil di Facebook hanyalah data yang memiliki privacy yang di-set public, artinya yang update status, yang posting-posting itu memang menyetujui secara privasinya ya, menurut term and agreement Facebook, bahwa kalau memang akunnya atau postingannya itu di-set publik, maka datanya bisa dimanfaatkan gitu ya. Dari status, post, dan page gitu ya. Terus ada dari Foursquare. Ini berkaitan dengan tata letak ya, dan ada ini namanya Pantip gitu ya. Jadi ada semacam suatu thread di situ ya. Thread itu kayak forum gitu ya di sini. Nah, sumber utama itu adalah Twitter, karena dalam data yang mereka ambil ya dalam pembangunan aplikasi menggunakan big data tadi, itu sebaran Twitter itu di area Bangkok ini seperti ini gitu ya. Jadi ada gambar di bawah ya, figur 1. Nah, itu adalah gambar sebaran aktivitas Twitter gitu ya, yang ada di Bangkok. Jadi banyak ya di sini sebarannya di kota Bangkok. Nah, DOM ini menggunakan arsitektur seperti ini gitu ya. Jadi ada server side dan ada client side. Jadi konsepnya client server, di mana klien itu biasanya meretrieve datanya gitu ya. Kemudian server itu nanti akan mengolah datanya. Di sini ada aplikasi mobile yang dibangun, itu nama aplikasinya adalah ASDOM, di mana berjalan di lingkungan Windows Phone 8. Ini konseptualnya. Kemudian dari situ ada server di sini berbasis cloud big data ya, menggunakan NLP, Natural Language Processing ya. Ini adalah salah satu daripada metode dalam artificial intelligence. Lalu menggunakan suatu data mining algoritma, ini adalah salah satu menggunakan machine learning, dan menggunakan aplikasi yang namanya MapReduce ya. MapReduce ini untuk apa dia ya? Untuk melihat pola suatu data yang besar, lalu dipepetkan menjadi data yang mudah dianalisis gitu ya, kira-kira. Nah, di sini dia bangun pakai Windows Azure ya, karena Windows Phone, dan di sini ada public opinion yang dijadikan suatu data training gitu ya. Data itu dilatih dan dilihat polanya dulu, lalu dibuat model. Nanti model itulah yang akan disesuaikan dengan aplikasi itu. Jadi kalau data yang dipakai dari public opinion ini bertambah dari 4 sosial media tadi, maka akan ini juga ya. Maka akan model yang dibuat oleh 3 mesin ini tadi, NLP, data mining, dan MapReduce ini, jadi akan berubah juga polanya. Nah, data yang dipakai itu adalah NoSQL ya. Karena kalau kita ngomongin masalah tweet ya, masalah postingan, teks, dan lain-lain, sudah dijelaskan pada teknologi database sebelumnya yang digunakan di big data, bahwa dia memiliki suatu pola yang tidak teratur gitu ya. Ada beberapa bentuk dari NoSQL itu sendiri. Nah, jadi teknologi database untuk NoSQL-nya dia menggunakan MongoDB ya. Kemudian setiap pesan yang masuk dari aplikasi ASDOM ini, dia akan menggunakan inputan GPS dan mencari gitu ya, dan memasukkan teks. Akan diproses menggunakan suatu natural language process teknik ya, untuk memparsing teks datanya. Nah, ini nanti akan digunakan suatu yang namanya pre-processing ya. Lebih detailnya biasanya NLP, data mining teknik, itu diajarkan di mata kuliah data mining atau artificial intelligence. Tapi ini kita anggap itu black box saja dulu ya. Jadi kita tidak akan gali lebih dalam mengenai NLP-nya atau teknologi atau metode data miningnya. Tapi kita lebih menggali ke dalam implementasi aplikasi dalam menggunakan big data. Kemudian nanti akan dieksekusi MapReduce-nya ya, menggunakan aplikasi yang namanya Apache Hadoop. Pernah dijelaskan juga dalam
materi big data atau dalam data warehouse ya, Apache Hadoop ini adalah suatu framework untuk mengurangi waktu proses gitu ya. Jadi dia server sebenarnya menggunakan, nanti ada MapReduce adalah aplikasi yang berjalan di atas Apache Hadoop, di mana MapReduce itu digunakan untuk mengurangi processing time atau waktu proses yang nanti akan dipakai untuk learning. Nah, kemudian secara periodik nanti kalau ada Twitter yang baru lagi masuk itu yang diambil dari internet, nanti dia akan mengupdate modelnya dan model itu yang akan digunakan untuk melihat suatu sentimen. Nah, jadi nanti dalam Axdom itu aplikasi yang dibangun di atas mobile phone tadi ya, menggunakan Windows Phone 8 itu akan menampilkan suatu informasi mengenai teks yang dimaksudkan. Apakah dia bersentimen positif ataukah suatu teks itu, suatu kalimat itu bersentimen negatif. Nah, di sini kita menggunakan suatu teknik lagi yang namanya sentimen analisis gitu ya. Sentimen analisis yang dipakai itu berbasiskan lexicon based algoritma. Jadi lexicon based ini dia akan menghitung berapa nilai ya yang ada di tiap-tiap kata ketika suatu kalimat itu sudah dibagi menjadi beberapa kata atau dibagi menjadi beberapa frase gitu ya. Nah, di sini dicontohkan bahwa ini pakai kata bahasa Thailand gitu ya. Dibagi menjadi 5 korpus, 5 kategori, di mana ada yang namanya kata positif ya, lalu ada kata negatif, ada kata bentukan modifier, ada conjunction ya, kata hubung ya. Lalu ada nama tempat. Nah, di sini masing-masing diberi skor menggunakan lexicon based algoritma tadi. Ya, jadi ini nanti diberi skor untuk tiap-tiap kata yang ada nanti. Kemudian nanti akan dihitung apakah dia akan ke arah positif atau negatif gitu. Nah, cara menghitungnya itu seperti ini gitu ya. Misalnya ada bahasa Thailand ini gitu ya, di-tweet oleh @amanda_hospital misalnya. Berarti @amanda_hospital ini kita bisa asumsikan ini adalah tempat ya. Jadi kita tidak hitung tadi ya, kalau name of place dia tidak menghitung value-nya. Misalnya tadi kita translate dulu gitu ya. Bahasa Thailandnya artinya service is not too bad but very slow. Nah, ini adalah kalimat positif atau negatif sih gitu ya. Nah, dengan pertama kali menggunakan lexicon base kita tahu bahwa ada service, kata-katanya ada is, ada not, ada to, ada bad, ada but, ada very, ada slow ya, dibagi. Kemudian dihitung. Ya, kalau misalnya kayak service is not too bad. Berarti ada not too bad itu yang ini ya. Not too bad ini, maka hitungannya satu, ini kayak satu kata di Thailand ya. Kalau bahasa Inggrisnya dia jadi 2 kata ya. Tapi karena dia kata modifier, jadi skornya -1. Kemudian bad, buruk ya, kita tahu bahwa itu negative word, maka dia -3 ya. Seperti contoh ini aja -3 ya. Kemudian ada di sini conjunction, kata menghubung but tapi very slow. Ya, ada modifier, ada negative word. Nah, di sini kita tinggal hitung, kita tinggal jumlahkan ya. Ini -1 ya, modifier tadi dikali -3 berarti positif 3. Ditambah 2 kali -2 kali 2. -2 kali 2 -4 ya. -8. Berarti 3 dikurang 8 hasilnya -5 ya. Nah, karena cenderung ke negatif 5 nilainya, maka kita bisa bilang ini adalah kalimat negatif ya, atau bad sentence ya. Nah, dalam menerjemahkan kata-kata Thailand itu biasanya kita juga bisa beri yang namanya similarity dari kata-katanya ya. Misalnya kayak di sini ada kata-kata yang namanya good dan best, itu kan mirip ya. Smart, clever, good sama cold itu beda ya. Kalau dia beda maka dia tidak mirip, skornya 0. Kalau ada big dan wide itu kan tingkat kemiripannya sekitar 0,4. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai ini? Kita menggunakan quotient similarity. Ini persamaan juga dalam matematik. Bagaimana cara mengetahui 2 titik ya, jarak antara 2 titik. Kalau misalnya jaraknya dekat maka dia bisa dianggap sama, tapi kalau jaraknya jauh dia dianggap berbeda.
dan menggunakan suatu algoritma genetik. Nah, ini adalah metode dari AI, artificial intelligence gitu ya. Nah, semua kata-kata itu tadi disimpannya di NoSQL tentunya. Nah, ini adalah arsitektur dari mobile application ASDOM-nya. Jadi dia pakai PHP website untuk IO-nya. Ya, dia pakai untuk engine-nya ya, untuk engine-nya. Kemudian untuk core service-nya dia pakai data crawler. Data crawler ini adalah suatu aplikasi real time yang mengambil data dari sosial media tadi, baik itu Twitter, Facebook dan lain-lain. Kemudian ada data preprocessing. Ini adalah suatu teknik ya yang tadi gitu ya, ini misalnya ini ya menentukan value dari tiap katanya ya, membagi menjadi 5 korpus, terus memotong-motong kata seperti ini dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada data analitiknya di situ. Nah, jadi ada 3 data analitik inilah yang nanti akan menunjukkan hasil gitu ya. Jadi ada mengambil datanya, lalu melakukan preprocessingnya, lalu mengolah data itu menjadi sesuatu. Nah, di situ ada servernya, di situ dia pakai Apache Hadoop tadi ya servernya untuk webnya. Karena ada ini juga di sini ada MapReduce tadi. Kemudian database NoSQL-nya dia pakai MongoDB lalu berjalan di Ubuntu server. Nah, bagaimana mengecek apakah model yang dibangun tadi di aplikasi itu benar atau tidak? Nah, kalau kita membuat suatu aplikasi yang biasanya kita ngecek bagaimana inputnya gitu ya, mana outputnya dan lain-lain. Nah, namun kalau aplikasi big data ini karena dia termasuk gabungan dari data yang sangat besar dan diolah dan dianalisis menggunakan suatu teknik machine learning, maka kita akan uji coba apakah dia bisa memprediksi suatu tweet itu, misalnya kita ambil tweet ya, tweet itu berupa sentimen positif atau sentimen negatif ya, sentence negatif atau sentence positif. Nah, cara ngeceknya adalah dia ngeceknya seperti ini ya, dalam buku yang saya kutip itu dia punya sekitar 184.184 message dari Facebook, Twitter, Foursquare dan lain-lain. Ada positif dan negatif message atau sentence gitu ya. Lalu dibagi menjadi 2, ada long dan ada yang short. Yang short message itu di bawah 150, jumlahnya 172.717. Yang long message itu ada 11.467 buah sentence, kalimat atau message gitu ya, yang melebihi 150 karakter. Nah, dia gunakan 12 subjek di sini, ada 6 males dan 6 female ya, 6 laki-laki dan 6 perempuan yang berpartisipasi pada eksperimen ini. Dan mereka itu adalah bekerja di bidang Computer Engineering Department ya, mahasiswa di sini di kampus King Mongkut University at Technology, Thonburi, Thailand. Nah, teknik yang digunakan adalah untuk manusia. Jadi dia membandingkan bagaimana manusia melabelkan suatu sentence itu positif atau negatif, dan dia akan membandingkan itu dengan hasil yang dilabelkan oleh DOM engine tadi ya, DOM engine yang ada di sini. Ya, DOM engine arsitekturnya. Nah, kalau manusia dibagi menjadi 12 bagian, setiap orang itu akan mengassign setiap subjeknya dan mengklasifikasikan suatu pesan itu sebanyak ini itu menjadi positif atau negatif. Jadi kalau dia baca suatu tweet, manusia yang menentukan itu positif atau negatif. Ya, tentunya kalau dia ada 12 orang maka bisa di voting untuk satu tweet. Nah, kalau pakai aplikasi itu juga sama, data yang sama persis tapi dimasukkannya di aplikasi lalu diklasifikasikan. Nah, hasilnya positif atau negatif. Nah, lalu kemudian dibandingkan gitu ya, bagaimana manusia melabelkan suatu kalimat itu menjadi positif dan negatif, dan bagaimana si DOM ini ya, mesin ini, engine ini bisa melabelkan positif dan negatif juga. Itu digunakan untuk memprediksi akurasinya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi perbandingan antara manusia dan orang itu untuk message yang pendek itu 79%, yang positif, yang negatifnya 56%,
Untuk message yang panjang itu 86,53% untuk positif komen akurasinya, dan negatif komen akurasinya, artinya yang diprediksi dengan tepat oleh DOM-nya gitu ya, dan totalnya adalah sekian persen ya. Artinya si DOM itu bisa memprediksi dari 184 manusia itu sebanyak 76,32%, baik itu memprediksi positif atau memprediksi kata negatif. Ya, jadi begitu. Artinya yang dikerjakan manusia itu bisa dikerjakan oleh DOM dan memiliki tingkat akurasi 76,32%. Dan yang di bawah ini adalah hasil analisis detailnya. Ya, di sini kita menggunakan confusion matrix yang namanya. Ada true positif, false positif, true negatif, false negatif, ada precision dan ada akurasi di sini. Nah, kita lihat di bagian akurasi saja gitu ya, yang paling mudah dimengerti. Maka untuk short message ya, yang pendek, yang kurang dari 150 karakter itu, dia bisa memprediksi baik true positif ini berarti sentimennya positif dan diprediksi benar kalau nggak salah ya. Kalau false positif ini katanya positif tapi diprediksi salah. Nah, true negatif ini kebalikan, berarti kata negatif diprediksi benar. False negatif itu kata negatif tapi diprediksi salah gitu ya. Dia memiliki tingkat akurasi untuk message yang short itu 75,99%, dan yang long itu adalah 81,29%. Artinya si DOM itu memprediksi lebih banyak dan lebih tepat untuk message yang tipenya long. Lalu kalau digabungkan itu total keseluruhannya, ya gampang ya, ini tinggal dibagi dua gitu ya. Dijumlahkan dibagi dua, itu untuk message short dan long itu total akurasinya adalah 76,32%. Nah, jadi seperti itu gitu ya, implementasi dari big data di dalam suatu aplikasi yang dibangun. Nah, itu tidak akan bisa dilakukan tanpa kita mempelajari machine learning gitu ya, tanpa kita mempelajari artificial intelligence untuk menghasilkan suatu analisa yang cukup baik gitu ya. Jadi mesin itu bisa kita suruh belajar sendiri gitu ya. Namun datanya dia menggunakan konsep big data dan teknologi yang ada di dalamnya, seperti tadi pakai NoSQL gitu ya, lalu pakai MapReduce dan lain sebagainya. Baik, seperti itu ya, kurang lebih penjelasan dari aplikasi yang bisa diterapkan menggunakan big data. Untuk istilah-istilah yang dipakai tadi seperti algoritma genetik ya, dan lain sebagainya, itu bisa dipelajari di mata kuliah yang lain ya, seperti data mining, mata kuliah data mining, atau mata kuliah artificial intelligence dan yang serumpun ya. Itu saja dari saya ya, terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.